Dan hari ini juga Bang Rispon dan kawan-kawan, ada juga Dr. Taufik, itu lagi berada di desa namanya Wonosegoro. Wonosegoro itu di Boyolali. Clear, betul. Wonosegoro belum pernah ada digunakan KKN tahun 83. Karena desa Wonosegoro itu baru ada tahun 2007. Jadi kan artinya ini kabar bohong lagi. Ngene yo, Ndes. Kowe nek muni aja ngawur-ngawur ngono lho, Ndes. Yo, aku sebagai wong Boyolali yo tak kandhani. Wonosegoro itu adalah kecamatan, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Boyolali. Boyolali punya 22 kecamatan, salah satunya adalah Wonosegoro. Wonosegoro itu kecamatan yo, kecamatan, bukan desa, heeh. Terus kowe muni, iku ora mungkin Jokowi KKN dek kono, iku baru ada di tahun 2007. Heh, lambemu ya. Pak Jokowi ku KKN neng Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro. Desa Ketoyan iku wis ono sadurunge aku nyeprot neng donya iku wis ono. Dibuktikan dengan SK-nya Pak Bupati itu ya, yang udah ada lurahnya di tahun 1954. Yo kowe mikir nek wis ono lurahe, berarti kan yo wis ono desane ngono ya. Mikir ora mungkin kan kuwi lurah goib nganggo SK ngono, heeh, ya toh. Ya Allah, iki wong yo nek muni ngawur tenan. Kapan to nggo desa iki mlebu ya to? Soale iki jan tenan, wis ngawur ya to? Ngawur senengane gawe gaduh negara iki, heeh. Wis gek endang mlebu heeh. Bapak siapa? Oh, Mohuri. Usia berapa Pak sekarang Pak? Saya ini 70, Mas. Kelahiran 55. Pak informasi? Enggak akah Mas anu. Mungkin ngumpul nang pendopo desa Ketan perpisahan tentu iku wakai sekitar mungkin ya 50-an enggak midun. Jadi ada Ning dari UGM jelas. Kula nu tangklet koncone niku. Ini kakak dari mana? Ini dari kehutanan UGM. Jelas tuh. jelas ya. Kehutanan UGM. Pak Jokowi itu ada nih lho. Les yang paling ingat kuwi Mas Awi. Gimana Pak itu Pak? Mau kan mau perpisahan. Ya. Perpisahan KKN itu. Lah di sini kan aku minta gitar. Terus dikasih uang sama anu ini yang namanya Pak Tugiar. Pak Tugiar itu tokoh masyarakat sini. Ya. Ngasih uang untuk beli gitar elektrik. Terus dipinjemi Vespa. Jadi saya diantar Pak Jokowi naik Vespa ke Solo. Yang saya paling ingat itu mampir sebelum Solo, pokoknya nusuan Rene ini, Ya. tempat kayu-kayu, mampir situ sih. Terus mampir ke mbok rumah Pak Jokowi bukan kurang tahu, ono omah tapi depannya ono kali ini Mas. Lah itu ono omah jejer-jejer, bukan omah diwi-diwi enggak, nyambung sini. Lah mampir situ. Lama Pak di situ? Ya rada kemudian jagoan karo sedulure saudaranya situ. Pak kenapa ya? Pak Jokowi itu. Karena Pak Jokowi dari Solo itu ya? Ya dari Solo itu yang tahu Solo ya itu. Pak Jentu ini menjabat di tahun 1980-an. Saya ingin konfirmasi apa yang kemudian menjadi pertanyaan publik, Pak. Betul, Pak. Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan tahun 1980-an. Betul, Betul. betul, Bapak yakin dengan jawaban Bapak? betul. Oke. Tepatnya tahun berapa, Pak? 85, Tahun 1985. 85. Iya. Selama kurang lebih 3 bulan. Selama kurang lebih 3 bulan. Ya, betul. Mungkin masih ingat, Pak, ketika Pak Jokowi saat itu KKN di Desa Ketoyan, Bapak tahu persis Pak Jokowi yang mana? Tahu, Tahu persis, tahu, Pak. tahu. Saat itu pernah mungkin berkomunikasi. Ya memang pada waktu itu saya menemani juga. Artinya aktivitas Pak Jokowi selama KKN, Bapak tahu betul apa yang dilakukan. Betul. Oke. Tapi mungkin ada barang-barang yang masih mengingatkan Bapak mungkin pada saat Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Mungkin antara saya dan Pak Jokowi dan juga teman yang kakak yang lain Ya. ingat, karena begini, pada waktu malam bekerja, lampu petromak yang ditaruh di atas itu jatuh. Jatuh ya. Jatuhnya di atas meja pas mereka pada bekerja, termasuk saya di situ juga. Saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan begini, masih ingat.
Pak Jokowi saat itu Ya, ketakutan. Pak Oke. Jokowi. Karena jatuhnya lampu Petromak itu di depan Pak Jokowi. Di depan Pak Jokowi Ya. di atas Meja. meja. Ya, Mejanya masih ada Pak? masih Di sini. di sini juga. Boleh saya lihat Pak? Boleh, Oke. mari, silakan. Ini mejanya Pak? Ya, Oke. jadi ini meja panjang untuk kerja KKN. Nah, pada waktu Pak Jokowi menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Ke utara. Artinya kurang lebih Pak Jokowi pernah duduk di sini. Ya, saya di sini. Oke. Nah, gitu. Pak Karno di sini. Ya. Jadi lampu yang ditanda di atas itu jatuhnya di sini, pas di depan Pak Jokowi. Persis di depan Pak Jokowi pada saat duduk di sini ya, Pak ya? ya. Oke. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Mudah-mudahan Pak Jokowi ingat. Ya. Dan harusnya ingat ya Pak ya, Ya. karena itu momentum Karena yang peristiwa itu saya masih ingat Pak Jokowi ketakutan Oke. sampai tangannya begini. Saya ingin konfirmasi Pak Karno. Biasanya kalau KKN itu mahasiswa ataupun mahasiswi menginap di rumah kepala desa. Artinya saat itu Pak Jokowi menginap di rumah Bapak Betul, di desa Ketoya. betul. Kamarnya sekarang masih ada, Kamarnya masih ada, artinya rumahnya juga masih ada. masih ada. Bisa kita ke sana Pak? Bisa. Oke. Kita akan coba melihat secara langsung saudara lokasi desa Ketoyan ya Pak ya, yang Betul. menjadi lokasi KKN Presiden Joko Widodo, dan kita akan coba masuk ke di desa Ketoyan yang disebut menjadi lokasi KKN Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga disebut oleh Roy Suryo CS sebagai desa fiktif. Pak Karno, saya konfirmasi Pak, ini rumah yang dipakai oleh Pak Jokowi pada saat KKN. Betul. Nah, Kita boleh lihat dulu Pak ya? Ini masih dipakai atau? masih Oh, dipakai. Dipakai kakak oleh? saya, kakak saya, Oleh kakak Pak Karno. kakak saya. Ya. Baik. Jadi kamar Pak Jokowi yang di depan itu. Oke. Kamarnya yang di Ya. sana ya Pak ya? Sebelah kiri, yang cewek sebelah kanan. Oke, baik. Baik. Pertama, dengan pendopo ini terpisah ya Pak ya? Terpisah. Kita boleh masuk ya Pak ya? Boleh, mari. Ini adalah pendopo saudara yang digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Pendoponya Widodo. sini, udah dibongkar. Oke. Oh, Ya. pendoponya di sini ya Pak ya? Ya, Oh, ini kamarnya. kamarnya Pak Jokowi. Saudara, untuk pertama kali secara eksklusif saya akan tunjukkan ini adalah kamar yang dulu digunakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada saat melakukan KKN di Desa Ketoyan. Lokasi di sini Pak ya? Ya. Saat itu Bapak mungkin masih ingat tempat tidurnya di mana Pak? Ya di sini, ya di sini. Posisi di sini ya? Ya. Oke, di sini Ya, diisi oleh 2 orang ini. 2 orang ya? Ya, satu Pak Jokowi, yang satunya Pak Mas Ecot dari Jember. Oke, di sini dulu adalah tempat tidur yang digunakan oleh Pak Jokowi dan Pak Ecot ya Pak? ya? Ecot dari Jember. Ya. Jember, oke. Tapi sekarang sudah tidak terpakai ya Pak ya? Nggak terpakai. Jadi depannya itu pendopo. Depannya pendopo, Ya. tapi pendoponya sekarang sudah tidak ada ya? Nggak ada. Oke. Nah, untuk lampu yang Pak Jokowi kerja di sini. Nah, di sini. Oke. Jadi mejanya di sini. Meja. Oke, saat meja yang tadi kita lihat ya Pak ya? Ya. Posisinya di sini? Ya, di sini. Nah, Oke. meja di sini. Ini. Meja di sini. Hampir ya, 2 meteran lebih nih meja di sini, meja panjang di Oke. sini. Ya. Pada saat itu Pak Karno berada persis di depan Pak Ya, Jokowi. saya di ujung sini. Oke. Pak Jokowi duduk situ. Di sini ya? Nah, lampunya di sini. Lampunya di sini. Ya, jatuhnya di depan Pak Jokowi lampu. Oke. Di sini ada persil berapa, persil itu letak di sini ditandatangani oleh lurah terdahulu Pak Jento. Oke. Itu ditandatangani tahun 1963. Oke. Dan ini ada capnya juga ya, cap cap Desa kepala Ketoyan. Desa Ketoyan. Oke, baik. Saya ingin tanyakan ke Pak Karno dan juga mungkin Pak Tovan bahwa tentu yang akan ditanyakan kembali oleh pihak penuding adalah bukti-bukti lainnya. Betul bahwa Desa Ketoyan sudah berdiri sejak lama, tapi yang sering ditanyakan juga bukti fotonya, Pak Karno. Pak Karno mungkin punya bukti foto Pak Jokowi pada saat KKN khususnya di Kecamatan Wonosegoro. Kalau bukti KKN di Desa Ketoyan kebetulan tidak ada, tapi hanya papan nama itu. Tapi Oke. kalau yang di desa lain seangkatan dengan Pak Jokowi itu Desa Gosono. Desa Gesono. Ya, kita punya fotonya. Oke. Oh, sebelum kita lihat fotonya, Desa Gesono ini berlokasi di Kecamatan Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro. Oke. Tetangga Desa Ketoyan. Jadi satu Kecamatan Wonosegoro itu ada 18 desa. 18 desa. Salah satunya Desa Gosono. Oke, baik. Boleh Termasuk Ketoyan. boleh ditunjukkan fotonya? Ini yang foto di depan Balai Desa Gosono. Gosono ya, Pak ya? Nah, Gosono itu masuk wilayah Kecamatan Wonosegoro. Oke. Karena Wonosegoro sendiri terdiri dari 18 desa pada waktu itu. Ini Yang fotonya dapat dari
Dari warga. Warga. Dari warga Desa Gosono. Oke. Pak Jokowi yang mana, Pak? Yang pakai baju coklat. Boleh saya tunjukkan ya? Boleh. Saya akan tunjukkan, saudara, ini adalah foto KKN dari Presiden ke-7 Republik Indonesia pada saat bermain ya. Mungkin Bermain. di Desa Gosono. Saya akan tunjukkan. Kemungkinan besar Pak Jokowi adalah orang ini. Yang ini ya Pak ya, betul ya? Betul, betul. Oke. Dan kalau memang kita lihat dari ciri-ciri penampilannya, ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pak Muhuri. Ya. Gondrong dan tinggi, Pak. Gondrong tinggi. Oke. Kalau dikatakan fiktif itu, menurut saya mereka hanya mencari pembenaran ya, bukan sebenarnya. Jadi kalau masalah mencari pembenaran, sampai kapanpun juga menurut dia pembenaran. Saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili. Sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri. Yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932. Digital forensik itu hanya bisa diterapkan untuk data-data yang bersifat digital. Kalau data-data yang bersifat analog itu sama sekali tidak bisa diterapkan ya. Teman-teman saya seangkatan itu ada nggak yang wisudanya tanggal 5 November tahun 85? Ternyata ada 4 orang dari angkatan kami dari jurusan fisika. Ini datang dari bisikan dari orang-orang sekitar Pak Jokowi. Pak Jokowi salah memilih orang-orang ya. Jangan membebek pada hukum positif ya. Selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Irjan. Ini part 3 Pak Dokter. Kita lanjut dari part 1 dan part 2. Kemudian ini part 3. Iya. Dan dari video part 1 dan part 2 itu mendapat ribuan, bahkan belasan ribu ya tanggapan netizen. Dan sekian banyak tanggapan itu ada yang pro dan kontra. Ya, biasa. Apa pandangan Pak Dokter? Adakah komentar-komentar yang sedikit lebih menukik ke Pak Dokter? Begini, pertama saya mesti tegaskan dulu ya. Saya memenuhi apa istilahnya ajakan Irjan dulu awal dari part 1 itu benar-benar motivasi saya adalah meluruskan cara berpikir orang ya, tidak terseret pada cara berpikir yang cuma berpijak pada kebencian ya, maupun cara berpikir yang berpijak pada kesetiaan buta ya. Jadi saya mau katakan dulu di awal, kalau Anda mengharapkan ya, yang menonton ini mengharapkan saya sampai pada kesimpulan dan saya katakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu dan segera harus diadili, sebaiknya Anda tutup channel ini, nggak usah nonton lagi, karena tidak mungkin keluar dari mulut saya. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengharapkan saya mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli dan dia adalah presiden terbaik, bla 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 bla, tutup juga video ini. Itu tidak akan keluar dari mulut saya. Saya hanya akan memaparkan, mengajak kita cara berpikir yang benar. Dan kenapa perlu ada part 3? Karena sejak part 2 dinaikkan, saya lalu dikontak teman-teman saya, satu angkatan dari kampus, bahkan beberapa yang masih mengajar di kampus UGM ya. Dan kami saling sharing banyak hal, dan itu makin dipicu oleh munculnya ijazah sahabat saya yang juga viral seperti yang ada di layar ini ya. Ini diviral dibandingkan dengan ijazah Pak Jokowi, lalu dipertanyakan, loh kenapa tanggalnya beda, tanggal ijazahnya beda ya. Nah, saya kaget karena nama pemilik ijazah itu adalah sahabat saya, teman seangkatan saya dan termasuk teman dekat saya selama di kampus. Jadi saya langsung kontak dia. Pertama saya tanya, ini benar ijazahmu yang beredar? Ya, dijawab oleh beliau, kelihatannya benar itu ijazah saya Ir. Tapi kamu yang serahkan ijazah ini? Oh tidak, ijazah saya masih di tangan saya. Jadi dia tidak pernah menyerahkan ijazahnya kepada siapapun untuk diviralkan. Apa artinya itu? Artinya ada orang yang menaikkan ijazahnya, melakukan rekayasa, menaikkan ijazahnya dengan maksud-maksud tertentu. Dan ini bisa menjadi indikasi bahwa sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang selama ini beredar itu juga memang sengaja dinaikkan orang dengan maksud-maksud tertentu ya, dan bukan berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Sehingga saya pernah katakan ya, seluruh analisis yang dipakai, yang dilakukan terhadap ijazah Pak Jokowi yang viral itu sebenarnya tidak bisa dijadikan referensi apapun ya, selama tidak dibuktikan bahwa itu berasal dari Pak Jokowi sendiri ya. Okay. Nah, di part 2 saya juga sudah usulkan supaya Pak Jokowi mempidanakan para pemfitnah ini ya. Buat saya itu pemfitnah ya, buat Rocky Gerung bukan ya, mempidanakan. Nah, saya lihat ini sudah dilakukan. Mungkin bukan karena seruan saya ya, mungkin seruan dari orang-orang penasihat di sekitar dia, bisa saja. Tapi paling tidak itu sejalan dengan seruan saya. Nah, saya sangat mengharapkan proses ini berjalan dengan benar dan baik ya. Proses pengadilan bila perlu dibuka ke publik ya. Dan ini saatnya
Pak Jokowi atau orang-orangnya ya menunjukkan ijazah aslinya. Saya harapkan pengadilan memerintahkan itu. Ijazah asli Pak Jokowi harus ditunjukkan di pengadilan itu. Dan kalau belum cukup, UGM pun sebaiknya dipanggil di pengadilan untuk menunjukkan bukti-bukti pendukung Pak Jokowi sebagai alumnus itu. Ya, saya pribadi setelah mendapat banyak info sharing dengan teman-teman saya seangkatan yang kemudian saling kontak lagi setelah video saya viral, itu meyakini Pak Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya meyakini itu. Ya, bukan karena saya mau membela dia, bukan. Tetapi pertama, saya sebagai alumnus, saya percaya pada marwah kampus saya. Saya percaya bahwa jika ada dekan dan teman-teman di kampus mengatakan dia ada lulus dari situ, itu benar berdasarkan fakta. Saya percaya bahwa ketika Ibu Rektor mengatakan itu pun berdasarkan fakta. Tetapi supaya itu dibuka, saya minta pengadilan juga memanggil UGM untuk hadir dalam proses pengadilan pengaduan orang-orang yang dianggap memfitnah ini supaya terbuka semuanya. Itu saja saya kira yang ingin saya katakan ya. Nah, ada beberapa hal ya, atau mungkin Ijan ada hal yang mau didalamin? Ini saya mau disclaimer juga untuk pemirsa ya, bahwa Dr. Ignatius Irianto ini adalah alumni UGM tahun 1980-an yang wisuda tahun 1986 di Fakultas MIPA, Matematika, Fisika. Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Jurusan fisika ya. Jurusan fisika. Dan ada beberapa teman angkatannya yang saat ini sedang menjadi pengajar di UGM, dan itu menjadi validasi yang kuat. Dan terus tadi dikatakan soal ada ijazah dari salah satu teman angkatannya yang menjadi pengajar di UGM, itu disebarluaskan untuk dibandingkan dengan ijazahnya mantan presiden kita Pak Jokowi sebagai pembanding. Dan dari laporan yang diberitahukan oleh dokter bahwa ijazah ini tidak mendapatkan persetujuan untuk disebarluaskan. Artinya ada orang yang sengaja mempublikasikan ijazah itu sebagai pembanding. Ya, bisa dalam konotasi bahwa ada orang yang ingin mengadu domba. Dan jika dicek dari sekian banyak pengakuan ya, bahwa sekian data dari UGM juga, Pak Presiden, mantan presiden kita alumni UGM juga ya. Iya. Tapi dalam hal ini menuntut transparansi untuk dalam proses pengadilan ya. Iya. Ada beberapa hal ya. Saya ingin juga meluruskan kesalahan yang saya buat di part 1 ya. Jadi kalau jadi saya harapkan juga teman-teman yang menonton ini coba lihat lagi part 1 dan part 2 ya. Karena ini merupakan kelanjutan. Karena saya benar-benar ingin meluruskan cara berpikir. Jadi kalau data atau info yang saya sampaikan sebelumnya salah, saat ini saya ingin perbaiki ya. Nah, waktu di part 1 saya menunjukkan ijazah saya dan menunjukkan bahwa yang menandatangan di situ adalah Profesor Kusnadi ya. Beliau adalah guru besar hukum lingkungan, dan waktu itu saya mengatakan mestinya di tahun-tahun 80-an itu yang lulus di tahun-tahun itu rektornya masih sama ya. Dari ijazah dari sahabat saya yang juga diviralkan itu terlihat bahwa yang tanda tangan di situ adalah rektornya Bapak Profesor Teguh Yakob. Saya mau meluruskan, tahun 85 itu rektornya memang masih Profesor Dr. Teguh Yakob, Profesor guru besar antropologi fisik ya. Jadi kalau ijazah Jokowi nanti yang asli yang ditujukan tanda tangannya adalah profesor yang lain, ya itu pasti palsu. Tapi kalau Teguh Yakob yang tanda tangan di situ, itu minimal indikator pertama asli. Yang kedua yang juga diserang adalah bahwa di beberapa ijazah tidak ada meterai, meterai dan di ijazah Pak Jokowi ada meterai. Nah, saya mau katakan di sini, ijazah-ijazah yang teman-teman yang lulus dan diwisuda di tahun 85 semuanya punya meterai. Kayaknya selama masa Pak Teguh Yakob semuanya masih pakai meterai ya. Di masa saya, masa Pak Kusnadi tahun 86 sudah nggak ada meterai lagi ya. Itu. Nah juga ada beberapa hal ya yang menunjukkan, jadi selain bahwa fakta bahwa ijazah sahabat saya itu juga ternyata direkayasa untuk ditampilkan, sehingga sangat mungkin ijazah Pak Jokowi yang beredar juga adalah ijazah yang hasil rekayasa ya, sehingga segala macam tes ya, seperti tes dari ahli yang mengatakan dirinya ahli digital forensik ya, Pak Rismon, dan ada satu lagi ya. Nah, Pak Rismon melakukan analisa digital forensik RBG ya. Jadi dari analisa yang ditampilkan oleh Pak Rismon bisa dikatakan mau diarahkan pada kesimpulan bahwa foto dari Pak Jokowi itu ditempelkan di atas cap, sehingga tidak ada jejak warna merah di atas foto ya. Itu yang mau ditampilkan ya. Nah, begitu juga ada analisa dari digital forensik ya. Ya mungkin yang mengatakan bahwa fontnya berbeda ya. Fontnya itu ada Times New Roman dan katanya saat itu belum ada ya. Nah, saya penasaran dengan ini dan saya melakukan pencarian di internet ya, lewat Google ya. Anda juga bisa lakukan lewat Google, lewat DeepSeek atau lewat ChatGPT ya. Bisa juga. Itu ternyata bahwa yang namanya font Times New Roman itu sudah dibuat sejak tahun 1932 ya. Sejak tahun 1932 itu karena kebutuhan dari majalah Times waktu itu di Inggris ya. Jadi majalah Times waktu itu halamannya menggunakan huruf-huruf klasik yang lengkung-lengkungannya banyak, sehingga itu tidak efisien dalam memanfaatkan tempat dan juga menjadi susah dibaca, sehingga majalah Times
memerintahkan untuk mencari font baru supaya lebih efisien dalam halaman dan lebih mudah dibaca. Dan ada orang yang ahlinya, saya lupa namanya, Morrison atau siapa begitu, yang meng-create font Times New Roman ini dari tahun 32. Jadi setelah itu, di tahun-tahun setelah itu, majalah Times menerbitkan korannya dalam font ini. Jadi kalau tahun 30-an, 40-an sudah bisa dicetak di dalam harian Times seperti itu, apa susahnya mencetak font yang sama di dalam satu belangko ijazah, ya. Jadi kalau perhatikan itu yang font yang ditunjuk oleh Roy Suryo itu adalah font yang ada di dalam belangko, ya. Di nama dan nomor itu tulisan tangan semua. Baik ijazah tahun 86 punya saya dan punya teman-teman yang lain, ya, maupun ijazah tahun 85. Jadi keliru kalau mengatakan itu aneh karena ada font Times New Roman, ya. Benar bahwa Windows itu menggunakan Times New Roman dalam fontsnya itu di tahun 90-an, ya.